Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan kembali mempelajari cara cepat persamaan nilai mutlak. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X sama dengan X dikurang 6. Oke, jadi di video sebelumnya itu nilai mutlak sama dengan konstanta gitu ya. Nah, di sini nilai mutlak sama dengan ada variabelnya gitu. Jadi contohnya di sini kayak X dikurang 6. Nah, ini bentuk yang kedua. Nah, untuk menyelesaikan bentuk ini, sebetulnya kita masih menggunakan sifat 4, yaitu nilai mutlak X sama dengan C, itu akan mengakibatkan X sama dengan positif C atau X sama dengan negatif C, gitu ya. Dengan C lebih dari atau sama dengan 0. Sebagai contoh, nilai mutlak X sama dengan 2 akan mengakibatkan X-nya, nilai X-nya ya, bisa jadi positif 2, dan satu lagi bisa jadi X-nya negatif 2. Nah, gimana kalau misalkan di sini ada X-nya juga, X dikurang 6. Seperti ini ya, seperti contoh satu ini. Sebetulnya sama aja, jadi kita bisa membuat yang satu positif, yang satu negatif. Tetapi kita harus uji syarat di akhir penyelesaiannya. Misalkan nih, ini kan nilai mutlak X sama dengan X dikurang 6. Berarti yang pertama, kita bisa tulis X sama dengan positif kan? X dikurang 6. Ini positif yang pertama. Atau X sama dengan negatif dalam kurung X dikurang 6. Nah, ini harus dikurung ya. Ingat, beda kalau tidak dikurung. Beda hasilnya. Nah, sehingga sama kan kayak bentuk yang pertama. Jadi kita buat yang satunya positif, yang satunya negatif. Nah, kemudian kita hitung dulu. Misalkan yang ini dulu kita hitung. Sehingga ini X kita pindah ke ruas kiri ya. Jadi X dikurang X sama dengan negatif 6. X dikurang X kan 0 ya. Jadi 0 sama dengan negatif 6. Nah, maka ini udah jelas kalau untuk ini tentu tidak memenuhi ya. Kemudian yang ini kita hitung. Berarti kita kalikan dulu ini. Negatif kali positif X berarti negatif X gitu ya. Negatif kali negatif 6 berarti jadi positif 6 gitu. Nah, kemudian ini negatif X-nya kita pindah ke ruas kiri, berarti X ditambah X sama dengan 6. Nah, X tambah X itu kan 2X sama dengan 6. X sama dengan 3. Gitu. Nah, selanjutnya uji syarat. Uji syaratnya gimana? Ya ini berarti kan ini X dikurang 6 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga X dikurang 6 lebih dari atau sama dengan 0, maka ini kita pindah berarti jadi positif ya. Jadi X lebih dari atau sama dengan 6. Nah, kita lihat di sini. Ini X-nya lebih dari 6 enggak? Nah, ini juga X-nya tidak memenuhi ya. Jadi X-nya harusnya kan lebih dari 6, sedangkan ini X-nya 3. Sehingga yang ini pun tidak memenuhi. Lalu apa jawabannya? Ya kalau seperti ini berarti himpunan kosong. Nah, kita buktikan aja dulu. Coba kalau X-nya sama dengan 3, kita substitusikan ke persamaannya. Berarti nilai mutlak 3 sama dengan 3 dikurang 6. Maka nilai mutlak 3, 3 dikurang 6 itu kan negatif 3. Sedangkan nilai mutlak itu akan selalu positif. Nilai mutlak dari 3 kan harusnya 3. Sedangkan di sini negatif 3. Sehingga ini tidak memenuhi ya. Nah, maka tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan ini. Ingat, kalau tidak ada yang memenuhi, maka jawabannya adalah himpunan kosong. Ini lambang himpunan kosong. Atau seperti ini, ya. Kita lanjut ke contoh kedua. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2. X sama dengan X ditambah 2. Nah, ingat tadi, kita buat dulu ini 2X sama dengan positif ya. Yang pertama, 2X sama dengan X plus 2. Atau 2X sama dengan kita kasih negatif. Dan dikurung ya. Negatif dalam kurung X ditambah 2. Oke, kita hitung satu-satu yang ini dulu. X kita pindah ke ruas kiri berarti 2X dikurang X sama dengan 2. 2X dikurang X kan X ya. Berarti X sama dengan 2. Sekarang kita hitung yang ini. Ini kita kalikan dulu. Negatif kali positif X berarti jadi negatif X ya. Kemudian negatif kali positif 2 berarti jadi negatif 2. Nah, negatif X kita pindah ke ruas kiri, berarti jadi 2X ditambah X sama dengan negatif 2. Kemudian 3X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 per 3.
Selanjutnya jangan lupa, kita sudah nemuin X-nya ada 2, ada negatif 2/3, kita uji syarat. Ya, jadi bedanya, kalau misalkan ruas kanannya kalimat terbuka atau memiliki variabel, maka kita harus uji syarat gitu. Nah, uji syaratnya berarti ini kan X plus 2 itu harus lebih dari atau sama dengan 0, gitu kan? Sehingga ini 2 kita pindah, maka X lebih dari atau sama dengan negatif 2. Sekarang kita cek, apakah ini lebih dari negatif 2? Ya. Apakah yang ini lebih dari negatif 2? Ya. Maka penyelesaiannya X-nya bisa 2 atau X-nya bisa negatif 2/3. Kita buktikan ya. Ini nilai mutlak 2X. Kita misalkan yang ini dulu. Berarti 2X kita ganti jadi 2 dikali 2 karena X-nya 2 kan. Sama dengan berarti 2 tambah 2. Nah, 2 kali 2 4 ya. Jadi nilai mutlak dari 4, 2 tambah 2 4. Tuh. Maka nilai mutlak dari 4 kan 4. Kemudian yang keduanya X-nya ini negatif 2/3. Berarti 2 kali negatif 2/3 sama dengan negatif 2/3 ditambah 2. Ini kita kali. 2 kali negatif 2/3 berarti 2 kali negatif 2 negatif 4 ya. Jadi negatif 4/3. Kemudian yang ini kita hitung dengan konsep pecahan. Sehingga hasilnya 4/3. Nah, ini negatif 4/3 karena ada nilai mutlak. Ya, sama aja dengan 4/3 kan. Sehingga hasilnya sama. Maka untuk jawaban yang kedua, X-nya bisa 2 atau negatif 2/3. Oke, untuk contoh selanjutnya, pembuktiannya teman-teman lakukan sendiri ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X dikurang 5 sama dengan X plus 9. Oke, berarti kita tulis ini X dikurang 5 sama dengan X plus 9 gitu ya. Ini yang pertama. Atau X dikurang 5 sama dengan, ini kita kasih negatif. Jadi negatif dalam kurung X ditambah 9. Kita hitung satu-satu. Ini X kita pindah ke ruas kiri. Berarti jadi X dikurangi X sama dengan 9 tambah 5. X dikurangi X kan 0 ya. Sama dengan 14. Jelas ini tidak memenuhi ya. Yang ini kita kalikan dulu. Jadi negatif X dikurang 9 gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian negatif X kita pindah ke ruas kiri. Berarti jadi X ditambah X sama dengan negatif 9 tambah 5. Maka 2X sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 2. Ini dari negatif 4 dibagi 2 ya. Nah, kita uji syarat. Uji syaratnya X ditambah 9 lebih dari atau sama dengan 0 gitu ya. Ini 9 kita pindah ke ruas kanan. Berarti jadi X lebih dari atau sama dengan negatif 9. Nah, apakah negatif 2 lebih dari negatif 9? Ya, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 2. Gitu. Pembuktiannya coba sendiri. Kita lanjut ke contoh 4. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2X ditambah 7 sama dengan negatif X ditambah 12. Oke, sama ya. Kita tulis ini. 2X tambah 7 sama dengan negatif X tambah 12. Atau 2X tambah 7 sama dengan, ini kita kasih negatif. Jadi negatif dalam kurung negatif X ditambah 12 gitu ya. Kita hitung satu-satu. Ini negatif X kita pindah ke ruas kiri, berarti jadi 2X tambah X. Ini 7-nya kita pindah ke ruas kanan, jadi 12 dikurang 7. Kemudian hitung, ini jadi 3X. 12 kurang 7, 5. Kemudian X sama dengan 5/3. Nah, sekarang kita hitung yang ini kita kalikan dulu. Negatif kali negatif jadi positif. Sehingga ini jadi X. Kemudian ini negatif dengan positif berarti jadi negatif. Sehingga jadi 2X tambah 7 sama dengan X dikurang 12. X-nya kita pindah ke ruas kiri. Berarti jadi 2X dikurang X sama dengan negatif 12. Ini 7 kita pindah ke ruas kanan. Jadi negatif 7. Nah, kemudian 2X dikurangi X itu adalah X. Negatif 12 dikurangi 7 itu adalah negatif 19. Nah, kemudian uji syarat ya. Berarti negatif X ditambah 12 lebih dari atau sama dengan 0 gitu kan. Negatif X. Nah, 12 pindah ke ruas kanan berarti jadi negatif 12. Nah, teman-teman ingat lagi. Ini karena kan negatif X itu negatif 1 ya. Jadi negatif 12-nya kita bagi dengan negatif 1. Ingat, membagi atau mengalihkan dengan bilangan negatif itu akan merubah tanda pertidaksamaan. Di sini tadinya lebih dari atau sama dengan negatif 12, maka jadi X sama dengan kurang dari atau sama dengan 12. Nah, 12 dari mana? Dari ini, negatif 12 dibagi negatif 1. Negatif bagi negatif kan positif. 12 bagi 1, 12. Nah, jadi X kurang dari atau sama dengan 12 gitu ya. Ini teman-teman perhatikan ya.
perubahan tanda pertidaksamaan pada saat membagi atau mengali dengan bilangan negatif. Itu selalu diingat. Nah, sekarang ini syaratnya kurang dari 12. Apakah ini kurang dari 12? Ya, apakah ini kurang dari 12? Ya, maka X-nya bisa 5/3, bisa negatif 19. Gitu ya. Pembuktiannya coba sendiri. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 3X tambah 1 sama dengan 4X dikurang 1. Nah, berarti kita tulis dulu 3X tambah 1 sama dengan 4X dikurang 1 gitu ya. Atau 3X ditambah 1 sama dengan, kita kasih negatif. Negatif dalam kurung 4X dikurang 1. Kita hitung satu-satu, ini 3X, berarti 4X pindah ke ruas kiri jadi dikurang 4X, 3X dikurang 4X gitu ya. Kemudian ini negatif 1, ini 1 pindah jadi dikurang 1. 3X dikurang 4X berarti negatif X. Ini negatif 2, maka X-nya negatif 2 dibagi negatif 1 ya, sehingga X sama dengan 2. Kemudian kita hitung yang ini kita kalikan dulu, ini positif berarti jadi negatif. Negatif 4X, yang ini negatif berarti jadi positif, gitu ya. Kita pindahkan, negatif 4X pindah ke ruas kanan, berarti jadi ditambah 4X ya. Jadi 3X tambah 4X sama dengan 1 dikurang 1. Kemudian 7X sama dengan 0. X sama dengan 0 dibagi 7. 0 dibagi 7 itu kan 0. Sehingga X-nya 0. Kita uji syarat. 4X dikurang 1 lebih dari atau sama dengan 0. Gitu ya. Maka 4X lebih dari atau sama dengan 1. Gitu. X lebih dari atau sama dengan 1/4. Sekarang kita cek apakah ini lebih dari 1/4. Iya. Apakah ini lebih dari 1/4? Tidak. Ini mah kurang ya. Maka ini tidak memenuhi. Sehingga penyelesaiannya X-nya hanya 2 saja. Jelas ya? Oke. Contoh 6. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 3X tambah 5 sama dengan nilai mutlak 5X dikurang 3. Nah, coba teman-teman perhatikan. Untuk contoh 6, ini bentuknya sudah berbeda. Maka caranya pun berbeda. Ingat, rumus cara cepat itu hanya berlaku untuk bentuk tertentu saja. Jadi kalau bentuknya berbeda, maka cara cepatnya pun beda. Nah, itu salah satu kelemahannya. Kalau kita mau pakai cara cepat, berarti kita harus menghafal banyak bentuk gitu ya. Gitu. Tapi ini akan kita bahas di video berikutnya. Jadi untuk video ini cukup dulu sampai di sini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa perhatikan bentuknya. Di video sebelumnya itu adalah bentuk yang pertama, ini bentuk yang kedua. Nah, nanti saya akan bahas ini di video berikutnya. Berarti ini adalah bentuk yang ketiga. Gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.